Kebetulan, ya pasti ini sudah rancangan Tuhan, saya persiapkan tentang pentingnya beribadah. Ya, kan? Pentingnya beribadah ya. Sudah kita akan baca di dalam kitab Keluaran pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Keluaran pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 dan 26. Ya. Mari kita akan baca bersama, saudara-saudaraku yang kasih. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini jelas sekali. Ya, pentingnya beribadah. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ya, melalui malaikat ya. Dikatakan kamu harus, yang namanya harus ya, itu sama dengan wajib. Ya. Wajib itu pengertiannya harus dilakukan. Ya. Jadi kalau dilakukan, kalau bahasa orang lain mengatakan mendapat pahala. Tapi kalau tidak dilakukan, itu dosa. Itu dosa. Nah, itulah sebabnya saudaraku, garis bawah itu kalimat harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Selain harus beribadah, jelas kepada siapa kita beribadah. Ya, karena ada orang beribadah kepada berhala, ada orang beribadah kepada setan, ya, dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi orang percaya dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya, Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka Tuhan itu, Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini adalah kebutuhan pokok, ya, makanan dan minuman. Tuhan berikan, ya, janji. Ya. Kalau orang itu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan akan atur hidupnya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bahkan di dalam ayat bagian akhir itu dikatakan, Aku akan menjauhkan penyakit. Ya, penyakit. Bahkan disebutkan juga mengenai keguguran, mandul. Ya. Jadi Tuhan akan ubahkan itu. Ya. Akan ubahkan itu ya. Bahkan umur pun Tuhan katakan, Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya. Pemahamannya begini, meninggal pada waktunya. Kenapa begitu? Karena ada orang yang meninggal belum waktunya. Orang kalau punya masalah yang besar, saudara-saudara yang kasih, jalan keluar itu sepertinya sudah nggak ada lagi. Jadi kepalanya yang memang segini aja, itu seolah-olah menjadi besar.
Pandangan matanya menjadi gelap walaupun itu siang hari. Lalu kemudian bunuh diri. Ya. Tapi Tuhan menyatakan melalui malaikatnya, saudaraku yang kasih, kalau engkau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, aku akan buat menggenapkan tahun umurmu. Ya. Ada orang mereka-reka supaya orang itu mati. Dengan jalan macam-macam lah ya, supaya bisa mati. Pokoknya orang itu punya kendaraan, remnya dibuat blong, kan itu kan. Ya, surat. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan dan Tuhan mengenapkan tahun umurnya, ya, dilindungi Tuhan dan itu tidak akan terjadi kematian. Kalau toh itu terjadi kecelakaan. Ya, surat-surat yang kasih. Nah, kita lihat, ini orang yang beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita akan lihat orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dalam Ulangan pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-19. Dan 20 ya. 2, 3. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suara Tuhan jelas. Kamu harus beribadah. Kalau kamu tidak beribadah, berarti kamu tidak mendengar suara Tuhan, tidak mengikuti suara Tuhan. Firman Tuhan katakan binasa. Makanya di dalam kitab Ibrani dengan jelas, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Jadi umat Tuhan ya, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Saya beberapa kali memberikan kesaksian melayani di sebuah desa di pegunungan. Jalannya belum aspal. Tanahnya itu masih tanah liat jalannya itu. Kita ini masih ada kerasnya ya. Jadi kalau jalan masih bisa kita cari yang tidak becek. Ya. Tapi kalau jalan liat sudah yang kasih. Ya. Waduh itu sepatu harus dilepas. Ya. Nanti jalan kaki dapat sepatu baru. Karena apa namanya itu ada nempel di kaki ya, jadi saya berat sudah yang kasih. Ya. Itu pun datang surat-surat yang kasih. Jalannya berlekok-lekok naik lagi. Ya. Begitu setia surat yang kasih. Tapi di akhir zaman surat-surat yang kasih, orang nggak sedikit susah ya. Tapi ini luar biasa yang datang lumayan ya. Surat yang kasih ya. Tapi sebagian surat-surat yang kasih nggak datang. Karena apa? Pasti karena hujan. Ya. Yang namanya harus ragu, hujan tidak hujan itu berangkat. Pengalaman saya nggak ada itu payung. Pas hujan. Ya. Iya. Dan namanya juga di kampung banyak pohon-pohonan. Banyak daun-daunan. Ya. Ada daun pisang pakai daun pisang. Ya. Ada daun talas. Ya kan? Padahal itu kan apa namanya? Gatal kan gitu kan?
tapi dipakai. Itu sudah biasa dalam daun talas yang lebar-lebar itu ya. Itu kayu sudah biasa. Iya. Nah di zaman modern ini sudah ada payung, sudah ada kendaraan, nggak mau datang. Ya, saudaraku yang kasih, tapi ini pembelajaran bagi kita, mengingatkan kepada kita. Maka berbahagialah saudara-saudaraku yang kasih kalau malam hari ini, sekalipun hujan deras, boleh datang di hadapan Tuhan. Tuhan akan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, kita lihat orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, dia akan terlihat orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu harus berdampak dalam hidupnya. Ya, kan? Dampaknya apa? Kita lihat dalam Yakobus pada pasal 1 ayat 26. Yakobus pada pasal 1 ayat yang ke-26. Yakobus itu setelah Ibrani. Yakobus pada pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Baik, kita akan baca bersama. 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, jadi harus berdampak orang yang beribadah, ya kan? Orang itu akan bisa mengekang lidahnya. Loh, lidah ini sudah aku yang kasih memang cuma segini aja. Ya kan? Tapi akibat dari lidah ini sudah, kita mengatakan lidah itu seperti api. Ya, api dari korek itu kan kecil itu. Ya. Tapi yang kecil itu bisa membakar hutan yang begitu luas. Ya. Sama seperti lidah ini. Ya. Bisa membuat kacau, ya kan? Bangsa ini pun bisa menjadi kacau karena lidah. Ya. Maka itu supaya tidak kacau, kekang itu lidah. Ya, pergunakan lidah kita untuk memberkati, untuk menasihati, untuk menguatkan, bukan sebaliknya. Ya, bikin sensasi, ya. Lalu kemudian menceritakan kejelekan dan lain sebagainya orang lain, ya, tentu itu bukan ajaran Tuhan, ya. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, ini ayat terakhir kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dampak daripada orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selain mampu mengekang lidahnya, saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, itu harus menjauhi tahayul. Di setiap suku, ya, itu pasti ada tahayul. Karena itu adalah cerita nenek moyang. Banyak orang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal tidak. Ya, maka Alkitab mengatakan jauhilah. Ya, jauhilah. Enggak jauh-jauh, di Jawa banyak sekali saudara-saudara. Ya. Dongeng-dongeng nenek tua. Ya. Karena tidak mempunyai keimanan terhadap Allah yang benar, saudara-saudaraku yang kasih, lalu menceritakan segala sesuatu yang penting anak atau cucunya bisa tidur. Dongeng.
itu biasanya bermula dari orang tua membuat supaya anaknya tidur. Ya. Maka itu dongeng. Jadi orang tua itu mendongeng. Dan dongengnya macam-macam, surat-surat yang kasih yang membuat supaya anaknya tidur atau cucunya tidur. Padahal itu bukan sebuah kejadian. Padahal itu bukan firman daripada Tuhan. Itu harus kita tinggalkan, surat-suratku yang kasih. Dan bagian terakhir dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ya, loh, ibadah kok kita harus latihan. Seperti orang lagi latihan. Ya ini. Tuhan lihat kita sungguh-sungguh tidak. Dan itu terlihat ketika ya seperti ini hujan. Ini kalau nggak terlatih sudah nggak mau datang. Ya, susah datang. Karena kalau hujan maunya di rumah saja. Mau berangkat ada tamu. Ya kan ya. Kalau kita tidak terlatih mengutamakan Tuhan, pasti nggak bergereja. Mau ibadah di hari Minggu nggak punya duit. Ya, apalagi di gereja kita itu ada persembahan, ada kas gereja. Karena nggak ada duit akhirnya tidak beribadah. Ya, pada Tuhan mengajarkan, ya, hatimu itu yang terpenting, bukan persembahanmu, ya, tapi hatimu itu yang terpenting. Ya. Kalau memang engkau tidak mempunyai, Tuhan tidak paksakan. Ya. Makanya ketika ada seorang perempuan tua, katakanlah punya uang hanya 1.000 rupiah, kalau dirupiahkan sekarang. Lalu kemudian ada orang kaya punya ratusan ribu, saudara. Lalu keduanya memberikan persembahan. Dan orang kaya kasih 100.000. Yang orang miskin itu kasih 1.000. Banyak mana? Banyak yang 100. Tapi Tuhan bilang apa? Nenek itu, ya, yang memberi jauh lebih banyak daripada orang kaya yang 100.000. Kenapa? Karena nenek itu memberikan seluruh uang yang dia punya. Kenapa? Karena di dompetnya hanya tinggal 1.000. Jadi ketika dia memberikan 1.000 semuanya di kantongnya sudah tidak lagi. Tapi kalau orang kaya itu uangnya ratusan ribu masih banyak. Ada yang 50-an ribu, ada yang 20-an ribu dan seterusnya. Masih banyak. Ya. Karena orang kaya memberi dalam kelimpahannya, tetapi orang miskin itu memberi dalam kekurangannya. Maka Tuhan puji, ini lebih baik, lebih banyak. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, ini penting sekali ya. Maka dari itu, ayo kita terus latih ibadah kita. Ya, termasuk ya kalau apa ya pemuda kita itu kan ada excellent, jemaat yang excellent. Ya. Yang pertama itu apa yang pertama? Tepat waktu. Ya. Jadi orang datang beribadah itu harus tepat waktu. Tepat waktu itu sudah terlambat. Jadi kan, iya. Jadi yang bagus sebelum terlambat. Ya, kan itu kan. Ya. Karena akhir zaman orang padahal sudah dekat dengan gereja, sengaja dia. Ya, nunggu dimulai dulu baru datang. Ini salah ya. Iya, apalagi nunggunya di warung. Ada gede tua lagi. Bahaya ini lagi ya. Saudaraku, ini penting sekali bagi kita semua. Mari, ayo kita terus seperti apa yang Tuhan mau, bahwasanya ibadah itu adalah wajib, itu adalah perintah. Ya. Maka ketika kita lakukan, Tuhan akan berkati. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, kebutuhan utama kita, ya, makanan dan minuman, Tuhan janji